Halo Sobat TCTC, berjumpa lagi dengan Rotasi, ruang obrolan TCTC. Ngobrol asik, dapat inspirasi. Bareng aku, Fauzia Trimutya Dewi, mahasiswi STIE Taman Siswa Banjarnegara, sekaligus sebagai konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Nah, di podcast kita kali ini tentunya aku masih ditemani dengan gue star yang sangat-sangat spesial, apalagi di obrolan kita kali ini bakal membahas mengenai dunia konten kreatif, dunia perkontenan, ataupun dunia konten kreatif lah intinya. Nah, tapi memang sangat-sangat menarik sih untuk aku pribadi juga pembahasan ini sangat-sangat spesial gitu. Nah, tapi sebelum kita berkenalan dengan gue star kita yang sangat spesial kali ini, aku ada sedikit pantun. Jadi pantunnya itu pagi hari makan kelapa, cakep, rasanya enak bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa dengan gue star yang istimewa. Nah, di sini aku ditemani dengan gue star yang istimewa dengan Kak Krisma Intan. Halo Kak, Halo. apa kabarnya nih Kak? Ya, alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi kesibukan akhir-akhir ini tuh lagi sibuk apa nih Kak? Ya, jadi aku sendiri itu punya beberapa kesibukan ya. Selain sebagai seorang mahasiswa yang tentunya masih kuliah di semester 4 ini, aku juga bareng-bareng sama teman-teman di desa, kami punya satu usaha yang bergerak di bidang konten kreator seperti itu. Oh, Masya Allah. Jadi memang ada kesibukan dalam membuat konten-konten gitu ya Kak ya? Betul. Nah, sebelum kita memasuki obrolan lebih dalam nih, aku mau kasih tahu dulu nih sebenarnya Kak Intan ini memang membidangi di dunia perkontenan gitu. Nah, kenapa sih Kak Risma ini tertarik di dunia konten kreatif gitu? Kayak gimana sih Kak ceritanya gitu? Ya, jadi jujur awalnya itu justru aku nggak pernah sama sekali tertarik dengan dunia konten kreatif. Karena apa? Karena aku nggak punya backstory kayak gitu, nggak punya backstory di bidang multimedia. Tapi karena pada saat itu aku bertemu dengan teman-teman yang memang mereka awalnya itu suka dengan film, suka nonton film, terus akhirnya dari situ aku merasa tertarik, kemudian aku merasa tertantang juga. Karena menurutku konten kreatif itu, industri kreatif itu sesuatu yang nggak terbatas. Kita itu nggak terbatas mau menyampaikan apapun. Jadi ide yang ada di dalam diri kita itu bisa kita keluarkan, bisa kita suarakan tanpa takut harus ada orang yang mencemooh atau gimana gitu ya melalui industri kreatif ini gitu, melalui konten. Jadi kita sebagai anak muda juga berkarya ya Kak melewati dunia konten-konten ini gitu. Apalagi sekarang kan banyak sekali media yang bisa kita gunakan gitu ya Kak. Jadi awalnya Kak Intan ini memang karena teman-teman yang ikut yang suka nonton film. Iya, betul. Iya. Jadi kita tuh nggak ada yang tahu kalau misalkan kita bisa mulai dunia konten itu lewat apa gitu, pasti banyak sekali faktor-faktornya. Nah, selanjutnya nih Kak, penting gak sih sebagai kita anak muda gitu untuk punya skill konten dan basic skill apa yang harus kita miliki biar kita itu kalau misalkan aku mau ikut jadi content creator gitu, kira-kira punya basic skill apa sih yang harus aku miliki gitu? Jadi kalau menurutku pribadi, penting atau enggak kita anak muda itu buat ngonten gitu. Jadi kalau menurut aku itu penting buat kita anak muda ngonten. Karena kenapa? Sekarang di zaman yang serba digital, di segala sesuatu itu udah pakai handphone ya gitu. Kita mau pesen makanan pakai handphone. Bahkan sekarang kita pesen baju kayak gitu kan anak muda lebih suka online kayak gitu. Nah, dengan pergeseran dari yang dunia konvensional menjadi digital, akhirnya kita tuh harus mau nggak mau itu harus ngonten. Kenapa? Karena konten itu bisa mencerminkan citra kita itu seperti apa, kita mau dikenal seperti apa, itu melalui konten kayak gitu. Karena nggak semua orang itu kita temui di dunia nyata, tapi juga banyak yang kita temui di dunia maya gitu. Kan sekarang orang-orang bisa menilai kita itu hanya dari sosial media. Kenapa yang namanya konten itu akhirnya menjadi sesuatu yang penting untuk anak muda kayak gitu. Apalagi sekarang kan anak muda itu pasti sangat tertarik dengan cuan-cuan gitu kan, dan dengan adanya konten ini kita tuh bisa menghasilkan cuan juga walaupun kita hanya di rumah aja gitu ya Kak. Jadi memang di rumah kita tetap produktif, tetap bisa menghasilkan uang juga gitu, bisa lebih bermanfaat gitu dunianya. Nah, selanjutnya nih Kak, aspek-aspek apa aja sih yang harus kita miliki gitu untuk sebagai konten kreator gitu, untuk seluruh tim produksi, kira-kira aspek apa aja? Ya, jadi pertama yang harus dimiliki oleh kita pribadi atau kita selaku tim kayak gitu di sebuah tim itu, pertama jelas kita harus punya rasa percaya diri.
Karena pastinya ketika kita membuat konten, kalau kita nggak punya rasa percaya diri, kita nggak akan yakin bahwa nanti konten kita akan banyak yang lihat, konten Iya. kita akan banyak yang lirik, Mm-mm. dan sebagainya. Terus selain itu juga kita sebagai anak muda berani untuk mengeksplor ide. Karena kebanyakan sebenarnya anak-anak muda itu punya ide, cuma mereka nggak berani untuk mengungkapkan atau mereka nggak berani untuk mengeksekusi ide itu. Makanya salah satu aspek yang harus dimiliki itu kita punya keberanian untuk mengeksplorasi, kemudian untuk menggali dan untuk mewujudkan atau memvisualkan ide yang kita punya kayak gitu. Terus juga yang nggak kalah penting itu ada konsistensi. Kadangkala ketika kita udah punya ide, udah punya kemauan kayak gitu, udah dimulai, tapi konsistensi itu yang nggak bisa kita lakukan Iya, terus-menerus kayak gitu. Dan selain itu juga kita sebagai anak muda kalau misalnya mau terjun ke dunia kreatif, yang paling penting kita punya skill terhadap dunia konten itu. Misalnya kita tertarik di dunia kameramen atau di editor, minimal kita harus tahu bagaimana cara mengoperasikan kamera itu, kemudian cara menentukan angle atau pengambilan gambar seperti itu. Kemudian ketika menjadi seorang editor, kita harus paham aplikasi yang kita pakai, terus gimana cara mengoperasikannya, seperti itu. Jadi memang kita sebagai anak muda harus lebih berani gitu ya Iya. Kak, agar kita itu bisa menemukan rasa percaya diri kita gitu, agar kita juga bisa mengeksplorasi ide-ide yang ada di diri kita, bisa kita utarakan, bisa kita lewat apa sih, bisa kita visualisasikan di sebuah media, di sebuah karya gitu. Nah, untuk Sobat ICTC juga jangan lupa untuk catat nih aspek-aspek apa saja yang tadi udah disebutin sama Kak Intan. Nah, selanjutnya nih Kak, ceritain dong, kayaknya kemarin aku denger-denger nih, bukan kayaknya sih, memang aku denger-dengar kemarin Kak Intan ini itu ikut di salah satu IAA Project gitu ya Kak. Jadi ceritain dong IAA Project itu apa, terus juga udah berapa lama sih Kak Intan ini ada di IAA Project gitu. Jadi kalau berbicara tentang IA Project itu sebenarnya story-nya itu panjang ya, ceritanya itu panjang. Kalau dimulai dari awal itu dari tahun 2020 pas waktu lagi datang COVID, lagi rame-ramenya COVID kayak gitu, kan kita semua di sini terbatas ya, ruang geraknya terbatas, ada social distancing kayak gitu kan, di rumah terus lah. Dari situ salah satu remaja di desaku itu namanya Irma Bora, Ikatan Remaja Masjid Al-Hidayah Bojonegara, itu kan punya divisi. Di situ ada divisi komunikasi pada waktu itu. Awalnya cuma mengadakan pelatihan tentang sinema, tentang perfilman kayak gitu. Nah, terus dari situ ternyata ketika kami ber-20 pada saat itu untuk mengikuti pelatihan ini, ternyata kami merasa tertantang kayak gitu. Akhirnya dari situlah kami mencoba mengundang mentor yang lebih istilahnya lebih sering dalam kita lebih ahli gitu. Ya, lebih ahli dan lebih sering juga dalam pelatihan. Terus waktu Ramadan tahun itu kami iseng coba buat film pendek. Ternyata respon dari masyarakat, terutama masyarakat di desa kami itu bagus gitu. Terus akhirnya dari situ berdirilah komunitas IAA yang sebenarnya induknya itu dari organisasi yang sebelumnya. Nah, baru di tahun 2022 itu IAA Project itu diresmikan oleh Pak PJ Bupati Banjarnegara. Pada saat itu Pak Syamsuddin yang meresmikan, dan desa kami Bojonegara itu dicanangkan sebagai kampung sinematografi. Masya Allah. Setelah awalnya hanya berbentuk sebagai komunitas, akhirnya karena kami saat itu juga sudah lulus dari sekolah menengah akhir dan sekolah menengah kejuruan, akhirnya dari situ kami bertekad untuk mencoba membuat usaha yang dimulai dari desa, yang dimulai dari kecil, karena keinginan kita ingin merangkul teman-teman di desa biar kita lebih berdaya kayak gitu, nggak harus keluar kota untuk mencari uang, tapi bisa dari kampung sendiri kayak gitu. Jadi akhirnya terbentuklah IAA Project yang sekarang juga konsen di bisnis tentang sinematografi. Waduh, sangat keren sekali ya anak-anak muda gitu di desa kecil gitu ya Kak, bisa menghasilkan konten-konten yang sangat Masya Allah sekali gitu. Akhirnya bisa menjadikan IAA Project ini adalah suatu project yang sangat luar biasa gitu. Nah, selanjutnya nih Kak,
bagaimana sih cara kakak itu membagi antara kuliah dan juga kesibukan untuk saat ini tuh gimana kak? Ya, jadi sebenarnya untuk membagi waktu kita antara kesibukan satu dengan kesibukan yang lainnya itu bisa dimulai dari cara kita memahami tanggung jawab dan kewajiban kita di masing-masing peran kita. Jadi ketika aku berperan sebagai mahasiswa, maka aku harus paham tentang tanggung jawab dan kewajibanku sebagai seorang mahasiswa. Begitu pula ketika aku di IA Project seperti itu. Itu yang pertama aku tanamkan di diri aku. Jadi memahami bahwa aku punya tanggung jawab dan punya kewajiban atas hal-hal yang udah aku pilih. Iya. Gitu. Dan setelah itu baru untuk memudahkan kita melakukan tanggung jawab dan kewajiban itu bisa dibuat. Jadi aku biasanya buat to-do list dalam 1 minggu itu apa aja kegiatan yang mau aku lakukan. Kayak gitu. Jadi itu membantu kita untuk mengatur atau untuk mengetahui timingnya ini mau ngapain nih, hari ini kita mau ngapain nih gitu. Jadinya nggak banyak waktu kita yang terbuang gitu. Jadi lebih semuanya tepat sasaran, jadi semuanya bisa kita lakukan secara bersamaan gitu ya kak. Nah kan tadi kan kakak udah menceritakan dari awal dibangunnya IA Project ini gitu. Nah sekarang ceritanya dong kak dari awal. Jadi di IA Project ini itu gimana sih kakak bisa join sebagai scriptwriter gitu. Dan terus kayak gimana sih kakak bisa kayak tiba-tiba menjadi scriptwriter di suatu IA Project ini. Iya. Jadi awal bergabung di IA Project itu dari awal ya dari 2020 untuk komunitasnya sampai saat ini berarti kurang lebih sudah 4 tahun bergabung di IAA. Untuk menjadi seorang scriptwriter sendiri itu karena awalnya kayak gini, kami awalnya itu ikut lomba, jadi ada perlombaan-perlombaan kayak gitu yang kami ikuti ya. Awalnya tujuannya cuma untuk kita membuktikan kalau bahwa kita itu udah pantas kayak gitu, pantas untuk mendapatkan kejuaraan, terus juga ilmu yang selama ini udah didapat itu bisa diterapkan kayak gitu. Nah dari situ aku kebetulan pada saat itu ditugasi untuk menjadi seorang penulis naskahnya gitu, dan itu menjadi sebuah tantangan tersendiri ya buat aku karena itu memang belum pernah sebelumnya dan baru pertama kali. Akhirnya ya sudahlah aku coba aja gitu. Dari situ alhamdulillah film yang diikut sertakan di lomba itu menang kayak gitu, dapat juara. Dan pada saat itu aku bersama dengan 2 teman yang lain itu berkesempatan untuk mendapat mentoring langsung dari Kak Jovialda Lopez. Jadi itu sebuah pengalaman yang luar biasa sekali, ya, karena bisa dikatakan ini salah satu proyek atau tantangan buat kami, dan alhamdulillah bisa tembus dan ketemu seorang Kak Jovial kayak gitu. Iya, keren banget. Jujur aku kayak sangat-sangat ini sih amazed gitu loh sama kakak gitu kan. Kakak masih di usia muda tapi kakak bisa membuat konten-konten yang luar biasa dan akhirnya bisa menghasilkan suatu prestasi gitu. Nah terus nih kak, gimana sih cara kita untuk mulai ngonten agar kita itu bisa menghasilkan konten-konten yang positif yang bisa membuat orang lain itu tertarik dengan konten kita gitu kak? Ya. Jadi ada beberapa tips ya yang pernah aku dapat dan pernah diterapkan juga di beberapa konten-konten yang kami buat kayak gitu. Jadi untuk membuat konten itu pertama yang harus diperhatikan adalah niche. Niche itu apa? Niche itu adalah target audiens yang mau kita jangkau kayak gitu dari konten kita. Itu siapa targetnya? Apakah anak kecil? Apakah seusia kita atau orang remaja? Tua kayak gitu, atau remaja? Jadi setelah kita menentukan niche, setelah itu baru kita mengeluarkan ide-ide apa nih atau konten apa yang kiranya relevan dengan niche kita, gitu, tujuan yang kita tuju kayak gitu, yang kita tuju. Nah baru setelah itu nanti kita mulai untuk membuat konten. Terus jangan lupa juga buat konten yang berkualitas. Berkualitas itu nggak harus yang serius. Bahkan sekarang konten yang bercanda itu juga berkualitas. Sebenarnya mereka memasukkan pesan yang istilahnya dalam, pesan yang penting, cuma mengemasnya itu dalam kemasan komedi atau dengan hal yang lain. Jadi konten yang berkualitas itu tidak harus serius, tapi yang penting pesan yang ingin disampaikan itu masuk ke audiensnya kayak gitu. Kemudian yang terakhir tadi yang nggak kalah penting adalah konsistensi kayak gitu. Ketika kita konsisten, otomatis nanti konten kita itu akan muncul di tempat-tempat audiens, karena semakin sering kita membagikan konten ya gitu, itu jangkauannya kan akan semakin luas gitu. Jadi semakin dikenal oleh orang lewat digital kayak gitu.
Nah, untuk Sobat STC nih yang mungkin ingin memulai menjadi content creator, bisa catat aja hal-hal yang udah disampaikan dengan Kak Intan tadi. Itu memang sangat-sangat bermanfaat, apalagi ada aspek konsistensi ya, Kak. Itu memang sangat penting dalam kita sebagai content creator bisa menghasilkan konten-konten yang bisa dilihat oleh banyak orang, bisa dijangkau oleh banyak orang. Nah, selanjutnya nih Kak, kasih pesan dong untuk Sobat STC biar kita itu bisa memanfaatkan fasilitas dengan baik gitu kan, apalagi sekarang itu serba digital gitu ya Kak. Jadi kita gimana sih caranya kita agar kita bisa memfasilitasi menggunakan fasilitas tersebut dengan baik? Iya. Jadi gini, kita sebagai orang muda kan itu cuma satu kali ya. Iya, Kita akan betul. muda Muda selamanya. kayak gitu. Jadi kita nanti bakalan menjadi tua kayak gitu. Jadi selagi kita masih muda, selagi kita masih punya energi dan power yang besar, kita masih bisa menjangkau sana sini ya gitu, masih bisa mencari relasi sana sini. Masih punya gitu. banyak energi Ya, gitu masih ya punya Kak. banyak energi. Jadi manfaatkan teknologi itu dengan baik. Jangan sampai justru kita yang dikebiri sama teknologi. Iya, Jangan betul. sampai kita yang malah teknologi itu menguasai diri kita, bukan kita yang menguasai teknologi kayak gitu. Jadi bijaklah dalam bermain teknologi, bijaklah dalam berkonten, bijaklah dalam berdigital kayak gitu, agar kita tidak dikebiri atau justru kita yang malah dipenjara oleh dunia digital saat ini kayak gitu. Karena ketika kita sudah bisa seperti itu, kita sudah bisa serius di dunia digital, itu nggak ada sesuatu yang mungkin. Jadi kita bisa mendatangkan relasi, bisa mendatangkan ilmu, bahkan bisa mendatangkan cuan juga dari media. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita mau gitu bisa menggunakan fasilitas yang ada di kita gitu dengan baik gitu ya Kak. Nah, jadi untuk Sobat STC, kita sebagai generasi muda harus pandai dalam bersosmed, harus kalaupun misalkan Sobat STC ada yang ingin menjadi content creator, bisa banget langsung mulai aja gitu ya Kak, percaya diri aja gitu. Nah, terima kasih untuk Sobat STC yang sudah menonton podcast kita dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga untuk Kak Intan yang sudah bersedia untuk hadir di podcast kita kali ini. Nah, semoga podcast kita kali ini bermanfaat dan menginspirasi Sobat STC di rumah. Jangan lupa subscribe YouTube channel Tambara STC dan follow juga akun Rotasi di Spotify. Nah, untuk Sobat STC yang mungkin masih kepo dengan Kak Intan, bisa langsung aja kepoin Instagramnya, bisa follow di Instagram Kak Intan, bisa disebutkan Kak? Jadi kalau mau follow Instagramku ada di @rismaintan, hanya double. Kemudian kalau teman-teman lebih penasaran dengan IA Project, bisa follow di Instagram @ia_project. Iya, betul banget. Nanti ada di link description di bawah. Nah, terima kasih untuk Sobat STC yang sudah menonton. Kalaupun dari Sobat STC ada yang ingin bekerja sama atau memiliki ide untuk konten rotasi selanjutnya, bisa langsung hubungi di Instagram @tambara_ctc. Thank you for watching and see you. Bye-bye.